Dia adalah tradisi berbentuk sastra, isinya sejarah, isinya tentang hukum, isinya tentang kebudayaan, dan dia membentuk adat. Assalamualaikum saudara. Kita bicara lagi tentang Kaba, sastra lisan Minangkabau. Saudara, sastra lisan atau oral literature adalah khazanah masyarakat di berbagai suku bangsa di dunia. Banyak suku bangsa yang memiliki khazanah sastra lisan dalam berbagai bentuknya. Saudara, kita akan bicara Kaba dari berbagai aspek yang berbeda. Kaba sebagai tradisi lisan, Kaba sebagai sastra lisan, Kaba sebagai sejarah lisan, Kaba sebagai sumber hukum lisan, Kaba sebagai budaya lisan, Kaba sebagai adat, Kaba sebagai sumber aturan adat lisan. Kita mulai dengan Kaba sebagai tradisi lisan Minangkabau. Tradisi maksudnya sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Itulah tradisi. Kaba itu diwariskan dari generasi terdahulu secara berkesinambungan, baik dari para tokoh adat kepada tokoh adat berikutnya, dari tukang Kaba ke tukang Kaba berikutnya, atau dari orang tua kepada anak dan kepada keturunannya. Jadi Kaba itu sepanjang sejarah diwariskan secara berurutan, berkesinambungan, sehingga menjadi tradisi. Nah, tradisi itu kemudian membentuk pola-pola pewarisan. Ada pola pewarisan melalui tradisi adat, ada pola pewarisan melalui tradisi keluarga, ada pola pewarisan melalui tukang Kaba, dan pola pewarisan melalui pertunjukan. Kaba dipertunjukkan melalui pertunjukan si Jobang misalnya, pertunjukan dendang, atau pertunjukan randai yang menceritakan sebuah cerita Kaba. Jadi Kaba itu menjadi tradisi yang diwariskan secara berkelanjutan. Itu satu aspek. Aspek kedua, saudara, sebagai tradisi, dia diwariskan dalam wujud tertentu agar mudah diwariskan. Karena dia harus diwariskan, maka harus ada metode yang dititipkan ke dalam Kaba itu. Ada formula. Salah satunya adalah sastra. Sesuatu yang diwariskan itu harus punya daya tarik agar pewaris mau mewarisinya. Daya tarik itu adalah formula sastra. Maka Kaba memenuhi kriteria sebagai sastra. Apa itu sastra? Sastra adalah karya bahasa yang indah, susastra. Indah itu bisa jalan ceritanya, bisa urutan bunyi yang dihasilkannya,
berupa rima, irama, intonasi, jeda, dan seluruhnya menyebabkan Ka'bah itu menarik bagi calon pewaris. Maka Ka'bah adalah sastra. Sastra punya keunggulan-keunggulan untuk diwariskan. Antara lain keindahan, daya tarik, keindahan ceritanya. Dalam cerita tentu ada tema-tema yang menarik, alur yang menarik, ada klimaks, anti klimaksnya, ada endingnya yang menarik. Jadi pola-pola itu, formula-formula sastra itu menyebabkan Ka'bah itu menjadi tradisi yang masih diwariskan dan tetap diwariskan. Saudara, aspek tradisi, aspek sastra. Nah, Ka'bah ternyata mengandung juga pewarisan tuturan sejarah. Seperti sudah kita bicarakan dalam Ka'bah Tarikh, Ka'bah Pusako, di sana ada wacana sejarah tentang nenek moyang. Jadi, Ka'bah adalah juga sejarah lisan, karena menceritakan tentang nenek moyang, tentang kedatangan mereka, tentang siapa mereka, apa yang mereka lakukan, di mana mereka memulai pembentukan sebuah negari, apa yang mereka lakukan, dan seterusnya. Itu adalah sejarah dan diwariskan secara lisan. Jadi tradisi lisan itu menggunakan sastra agar mudah diwariskan. Di dalam Ka'bah itu dititipkan data dan fakta-fakta sejarah yang dibingkai dengan gaya sastra. Jadi Ka'bah adalah juga sejarah lisan. Aspek keempat, saudara, Ka'bah memuat aturan-aturan yang diwariskan oleh nenek moyang. Bagaimana nenek moyang melakukan sesuatu, bagaimana nenek moyang mengatur sesuatu, bagaimana nenek moyang membuat koridor-koridor dalam berkehidupan, berkelompok, bermamak, berkemanakan, berkorong, berkampung, itu diceritakan dalam Ka'bah. Nah, di sana ada pewarisan pranata, aturan-aturan kehidupan bermasyarakat. Jadi Ka'bah adalah juga hukum lisan, aturan-aturan lisan yang diwariskan. Jadi Ka'bah mengandung hukum dan aturan-aturan yang diwariskan secara lisan. Aspek yang berikutnya, saudara, setelah tradisi, sastra, sejarah lisan, hukum lisan, Ka'bah juga mengandung budaya, mengandung pewarisan budaya. Apa pewarisan budaya? Misalnya ritual atau kegiatan bersama yang dinamakan perhelatan, pola-pola berinteraksi dalam masyarakat, bagaimana interaksi seorang mama dengan kemenakan, interaksi antar penghulu, interaksi antara rakyat dengan raja. Itu pola-pola masyarakat berinteraksi yang menjadi adat kebiasaan. Kemudian diwariskan juga cerita apa yang dilakukan oleh masyarakat nenek moyang kita, seperti
bagaimana memperlakukan anak, memperlakukan hubungan antar manusia, hubungan di dalam keluarga, di dalam kaum, hubungan bernagari. Jadi diwariskan budaya-budaya, termasuk di sana benda-benda budaya diceritakan. Apa benda-benda budaya yang diwariskan? Dari yang besar-besar seperti rumah gadang, rangkiang, saji surau, balai adat, balai bamusaji, dan seluruh aspek kebudayaan. Sampai pernik-pernik benda-benda kebudayaan seperti senjata, perkakas. Itu diwariskan melalui Ka'bah. Jadi saudara, Ka'bah adalah paket media komunikasi yang digunakan nenek moyang untuk mewariskan tradisi, mewariskan hukum, mewariskan sejarah, mewariskan budaya. Lengkapnya itulah adat yang diwariskan secara lisan. Itu aspek-aspeknya saudara. Dia adalah tradisi berbentuk sastra, isinya sejarah, isinya tentang hukum, isinya tentang kebudayaan, dan dia membentuk adat. Aspek lain yang harus kita pahami saudara, Ka'bah membawa wacana. Ka'bah membawa perbincangan atau perdebatan bahkan tentang hal-hal yang disetujui atau yang tidak disetujui. Hal-hal yang dipilih, hal-hal yang dipentingkan atau hal-hal yang dianggap penting oleh pihak tertentu dan pihak yang berbeda. Kita sudah contohkan dalam Ka'bah Tarikh bahwa Ka'bah di dalam Tambo, Ka'bah Alun Baralun menceritakan bahwa Minangkabau diawali dari Sri Maharajo Dirajo. Kemudian Ka'bah Tarikh membawa wacana yang berbeda. Minangkabau itu ada yang lebih duluan daripada Sri Maharajo Dirajo. Itulah mertuanya Indojati dan Putih Sarimayang. Bahkan ada sebelum Indojati namanya Datuk Panghulu Ruhun Jani. Jadi saudara, aspek berikut yang harus kita pahami, Ka'bah itu juga membawa diskurs istilahnya, atau perdebatan atau pertandingan wacana. Sastra juga pertarungan ide dan wacana, battle of idea. Jadi itulah aspek Ka'bah yang harus kita pahami. Dia adalah sastra bentuknya, tetapi dia diwariskan dalam bentuk tradisi yang berkelanjutan. Untuk pewarisan itu dia punya formula-formula yang kuat, seperti daya tarik, seperti rima, irama, memuat kekayaan, tema, kekayaan, data, sejarah, mungkin baru informasi sejarah ya. Kalau kita pakai terminologi ilmu sejarah, itu baru informasi. Tapi bisa saja itu adalah artefak yang belum bisa dikonfirmasi oleh ilmu sejarah. Seperti Ka'bah Parpatih yang menceritakan tentang Batu Batikam atau Talago Undang yang melahirkan sampai sekarang namanya Kalarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago yang ada di tengah masyarakat, struktur yang masih berlangsung sampai milenium ketiga di Minangkabau. Artinya apa?
bahwa Ka'bah itu juga membawa yang dinamakan data-data dari masa lalu, mungkin belum tersingkap seluruhnya. Jadi, data atau mungkin baru informasi tentang sejarah masa lalu Minangkabau itu ada dalam Ka'bah. Baik Ka'bah yang tersimpan di dalam tambo atau dalam Ka'bah Tarikh, Ka'bah Pusako Minangkabau, yang sebagian besar masih dalam bentuk perdebatan atau wacana, tapi sebagian besar juga ada dalam identitas orang Minangkabau. Katakanlah yang dinamakan suku, katakanlah yang dinamakan struktur kepemimpinan, kelarasan Koto Piliang Budi Caniago, kelarasan Larih nan Bonta, Larih nan Panjang, yang otokrasi dan demokratis, yang egaliter. Saudara, Ka'bah adalah sebuah paket komunikasi awal masyarakat lisan yang mengandung tradisi, sastra, sejarah, hukum, budaya, dan tentu saja itulah adat lisan. Minangkabau adat lisan, saudara. Tidak ada kitab undang-undang hukum Minangkabau, tapi ada undang-undang Minangkabau dalam bentuk lisan, dan itu diwariskan dalam Ka'bah, baik dalam tambo atau dalam Ka'bah Tarikh. Ada undang-undang tentang negari, ada undang-undang isi negari, ada undang-undang luar, undang-undang rantau, undang 20, undang 9 pucuk. Terima kasih. Kita akan bicara lebih dalam nanti secara mendetail bagaimana aspek-aspek Ka'bah dan wujud nyata Ka'bah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dahulu dan yang ada sekarang dan peluangnya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.